Bayangkan satu orang 40.000 hadis. Karena saking mudahnya orang berbuat begitu, sampai-sampai Nabi mengatakan dari sejak dulu, dari awal-awal di masa kenabian, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencatut namaku, hati-hati, memalsukan diriku, mengatakan ini dariku, maka seakan-akan dia telah pesan kapling di neraka. Siap-siap tempatnya di neraka. Kayaknya sudah pesan kapling tuh. Ya. Gampang, bikin hadis tuh gampang. Sampai kalimat-kalimatnya terasa bagus, benar, disandarkan pada Nabi. Salah. Kalau Anda ikut pelajaran ilmu hadis yang di Indonesia, itu guru kita sering mencontohkan, saking gampangnya orang bikin hadis palsu, orang Jawa dengan orang Sunda berdua bisa bikin tuh. Ya, orang Jawa, Sunda, sudah tua, sepuh disebut dengan syekh. Dua orang sepuh disebut dengan syekhan. Dalam ilmu hadis syekhan, Bukhari, Muslim. Al-Bukhari dan Muslim. Ini orang Jawa, orang Sunda bikin hadis palsu. Dua orang sepuh syekhan. Bikin hadis, apa bunyinya? Qala afdalu dahri bi faisil laili kucifa wa kulifa wa ubina hatta karu saudahu fa idza bukhila fa duriba unuqu thalatha marat hatta utiha rawahu syaikhan. Paham? Tidak. Yuk kita terjemahkan. Ini nahunya benar semua, sorofnya bagus, bahasa Arabnya lengkap. Afdalu dahri, dahar yang paling afdol. Bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit, wa kulifa hidangkan kerupuk hatta karu saudahu sehingga terasa udangnya. Fa'idha bukhila, apabila kebehelan, faduriba unukuhu, maka pukul punduknya thalatha marat 3 kali, hatta utiha, sampai utah. Rahu syekhan. Baru ketawa tuh. Jadi orang kalau mau bikin-bikin yang seperti ini, mikir dulu, pesan kapling di neraka. Yang salah, ini kata Nabi, itu maudhu namanya, hadis palsu. Yang ini, matruk, semi palsu. Semi palsu karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berdusta. Dustanya kadang-kadang tidak langsung, ngarang-ngarang cerita macam-macam sehingga sulit dibedakan antara hadis dengan bukan. Di antara yang disebutkan itu adalah hadis yang sangat populer. Ini hadisnya, awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya maghfirah, ujungnya adalah pembebas dari neraka. Itu hadis matruk. Matruk. Kenapa banyak menyebar di mimbar-mimbar saat datang Ramadan? Karena pernah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, dalam Sahih Ibnu Khuzaimah cuma diberi catatan. Di bab beliau ketika disebutkan, nih, bab fadailu Ramadan in kana hadithuhu sahihan, in kana hadithuhu sahihan. Ada catatan. Ini bab menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Hadis yang pertama ini jika memang diduga hadisnya sahih. Diberi catatan, ini tidak sahih karena ini meragukan syartun. Kalau memang sahih amalkan, tapi ini bukan sahih, ada innya. Setelah itulah kemudian masa lewat, terjadi peristiwa, ada kebanjiran. Saat banjir itu kemudian menimpa juga sebagian kitab Ibnu Khuzaimah, tersapu huruf innya, hilang di bab ini. Maka berubah kalimatnya. Bab fadailu Ramadan kana hadithuhu sahihan. Bab tentang keutamaan Ramadan, hadisnya sahih. Dinukil oleh orang setelahnya, ditulis kembali, innya hilang. Maka tersebarlah di masyarakat kemudian. Padahal awal hadisnya adalah matruk. Mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang, mohon maaf, yang berperilaku yang kurang pantas, sering menyimpang dalam ketentuan agama. Mabuk, tapi meriwayatkan hadis. Nah, maka hadis yang mungkar ingkari, jangan diambil. Ingkari. Kenapa diingkari? Bukan kalimatnya yang kurang bagus, tapi diriwayatkan oleh orang yang punya perilaku buruk. Khawatir nanti ketika diamalkan, ada tuduhan pada agama. Pantas perilakunya begitu. Hadisnya diriwayatkan orang mabuk. Muncul tuduhan. Karena itu kemudian ulama bikin kualifikasi yang sangat ketat dalam persoalan ini. Sanad bermasalah, maka menurunkan status ini. Matannya bermasalah, maka kehilangan kemudian kepercayaan dari riwayat yang disampaikan. Jadi teman-teman, kalau Anda ingin mencari pengertian sunnah dalam pengertian hadis, maka kembalikan ke kitab hadis. Jelas? Nah, cari referensinya. Ada 4 jenis. Saya berikan dengan cepat. Kalau ingin melihat tuntunan umum, cari kitab Al-Jami namanya. Jami itu umum. Misal, saya ingin melihat tuntunan Nabi dalam kitab hadis tentang persoalan yang umum. Bab bisnis, bab tentang iman, bab tentang mencari pengetahuan, bab tentang pemerintahan, bab tentang rumah tangga, cari kitab Al-Jami. Al-Jami itu sesuatu yang masih umum, komprehensif. Di antara yang paling populer, ada kitab namanya Al-Jami As-Sahihil Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulang. Karena terlampau panjang, singkat dengan Sahih Al-Bukhari. Yang meriwayatkan Imam Al-Bukhari. Terdiri dari 95 bab. Setiap babnya berisi beberapa hadis-hadis tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama Kitabul Iman. Panduan meningkatkan iman. Jadi kalau antum, maaf ya,
Iman sedang naik turun, pengen stabil, naik, nggak pernah turun. Maka bagaimana caranya? Lihat sunnahnya. Di mana sunnah ditemukan? Di kitab hadisnya. Apa kitabnya? Jami' Sahih. Sahih Al-Bukhari. Buka bab pertama. Namanya Kitabul Iman. Ada 57 hadis. Pelajari itu semua. Amalkan dalam kehidupan. Maka iman Anda akan terasa naik, dan tidak pernah turun. Paham di sini? Nah, ini yang disebut dengan pengertian sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Kedua, ada yang disebut dengan sunan. Sunan, awas hati-hati. Ada sunan dalam pengertian kitab hadis. Sekarang banyak istilah sunan tuh. Awas hati-hati. Bawa ke cerita, bawa ke macam-macam. Ya, ada sunan kitab, ada sunan Kalijaga, ada sunan Kalijodo, ada sunan Kali Ciliwung, ada macam-macam. Ya, nah, kita kembalikan. Kalau disebutkan sunan dalam pengertian ilmu hadis, maka itu yang dimaksud kitab-kitab hadis yang disusun berdasar urutan fikih. Jadi kalau teman-teman pengen cari referensi sunnah Nabi yang cepat dalam urusan fikih, jangan nyari kitab jami. Carinya kitab sunan. Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi. Sekalian saya lurusin nih. Ada sebagian orang kalau nggak Bukhari, nggak sahih nih. Saya nggak mau terima, hadisnya nggak sahih. Berarti dia belum paham ilmu hadis. Dia nggak ngerti ilmu hadis. Yang dimaksud di Sahih Al-Bukhari, itu yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau, dalam masalah-masalah umum. Semua hadisnya sahih memang betul, tapi tidak mencakup semua persoalan. Yang dikumpulkan oleh beliau saat hidup, beliau meninggal, nggak ngumpulin lagi. Datang Imam Muslim meninggal, nggak ngumpulin lagi. Karena dua-duanya sudah ada metode pengumpulan yang umum, maka ulama setelahnya mengumpulkan dengan metode berbeda untuk memberikan spesialisasi. Nih yang umum udah banyak nih, kita konsentrasi aja di bidang fikih. Ketika hadis-hadis dikumpulkan, khusus dalam bidang fikih, maka berubah istilah menjadi sunan namanya. Nah, Anda kalau pengen cepat belajar fikih dari tuntunan sunnah, referensi hadis, maka cari kitab sunan. Misal, Sunan Abu Daud. Saya ambil contoh. Saya sering katakan kepada Anda, turun, ini, dalam i'tidal, ke sujud. Mau pakai telapak tangan, mau pakai lutut. Saya pakai lutut. Ustadz Umar Mita pakai telapak tangan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pakai lutut. Ya, kemudian Syekh Al-Albani menggunakan telapak tangan. Dari mana menemukan itu? Antum cari di Sahih Al-Bukhari. Sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan ketemu. Saya kasih tahu dari sekarang. Kalau nggak percaya, cari aja. Silakan. Ini syarahnya ada di belakang nih. Ya, yang syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang warnanya orange itu. Yang di dalam, yang belum dibuka sebagiannya. Itu kan? Nah, itu nggak cari, nggak akan ketemu. Saya Muslim, susah. Yang ada di mana? Abu Daud. Karena beliau konsentrasi merumuskan hadis-hadis dalam urutan fikih. Yang pakai lutut, nomor hadis 838. Paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Riwayatnya dari Wa'il bin Hujur. Beliau meriwayatkan dari Nabi di awal-awal masa keislaman. Ketika beliau masuk Islam di awal-awal masa Islam. Melihat Nabi masih dalam keadaan kuat. Nabi sholat kemudian turun lututnya terlebih dahulu. Nabi katakan, "Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil, falyadha rukbatahi qabla yadayhi." Kalau kamu pengen sujud, jangan kamu sujud seperti duduknya unta. Letakkan dulu kemudian lututmu sebelum telapak tanganmu. Kalimatnya ibil. Tapi ketika nomor hadis 840 sampai 841, paling kiri sebelah atas, yang riwayatkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Di tahun ke-7 Hijrah. Usia Nabi sudah 60 tahun. Nabi sudah semakin lemah. Begitu beliau kemudian sholat, terlihat beliau menurunkan dengan telapak tangannya. Begitu turun pakai telapak tangan, keluar kalimatnya. Berubah kemudian kosakata tentang untanya. Idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Kalau pengen sujud, sujudlah kemudian, tapi jangan duduk seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Ustadz, kok bisa? 2 hadis ini kok bisa seakan-akan bertolak belakang? Paradoks. Yang satu bilang pakai lutut, yang satu bilang pakai telapak tangan. Mana yang benar, Ustaz? Cek, hadisnya di mana? Kitab yang sama. Yang meriwayatkan siapa? 2 orang berbeda. Maka kalau Anda temukan beberapa hadis dalam satu peristiwa kelihatan tidak sama, maka rumus hadisnya kumpulkan keduanya. Dikumpulkan disebut al-jamu'. Ambil faidah darinya disebut at-taufiq. Maka dalam kaidah nanti ilmu hadis ada istilah disebut al-jam'u wat-taufiq. Kumpulkan, ambil petunjuknya, dilihat. Allahu Akbar. Teman-teman, ternyata indah sekali kesimpulannya. Kata para ulama hadis, Nabi mempraktekkan menggunakan lutut di awal-awal masa. Ini menunjukkan bahwa boleh Anda menggunakan lutut saat Anda akan turun dari i'tidal kepada sujud. Tapi di akhir-akhir kehidupan beliau terlihat lemah. Masalah orang pertama saat lemah itu pada lututnya. Maka beliau alternatif gunakan telapak tangannya. Maka turun menggunakan telapak tangan. Karena itu pada yang pertama disebut ibil, unta biasa. Karena unta nanti ada 4 sampai 5 istilah. Ada ibil, unta umumnya.
Ada jamal, unta jantan. Hatta yajal jamalu fi sambil khiyat. Ada naqah, unta betina. Naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum. Ya, dan seterusnya ayat. Kemudian ada yang keempat, ba'ir. Ba'ir itu unta tunggangan yang punya beban. Nah, yang tadi unta turun, jangan seperti unta dahulukan telapak tangan disebutkan ba'ir. Yang dahulukan lutut disebut ibil, yang tidak punya banyak beban. Artinya apa? Nabi ingin memberikan gambaran bahwa kalau mau sujud silahkan cari dua alternatif. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan juga simpulkan dengan kesimpulan yang keliru. Kalau ada orang menggunakan telapak tangan, berarti dia sudah sepuh, sedang punya beban. Belum tentu. Karena ada atlet yang cedera lututnya. Ya, kemudian karena ada beberapa orang yang tidak mungkin pakai lutut, ada bermasalah, maka turun pakai telapak tangan. Kesimpulan hukumnya, sujud turun, boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Jangan bicara yang macam-macam. Begitu turun pakai telapak tangan, sepuh. Lain. Begitu turun pakai lutut, kayak unta. Anda cuma baca satu hadis. Lutut boleh, telapak tangan boleh. Yang salah yang pakai kepala duluan. Tuh. Cuman gara-gara bab ini nih. Gara-gara ini. Suami istri di Bekasi. Nggak sapaan semalaman. Tidak saling sapa. Anda bayangkan, kebayang nggak? Waduh, susah. Suami datang ke rumah, telat pulang, macet, nyampe rumah tiba-tiba, sudah bagus, cepat sholat. Istri nyiapkan, begitu sholat, istri ngeliat, tuh qadar Allah itu diperlihatkan. Ini nyata, ya, nyata karena nanti dikonsultasikan dengan kami. Datang besoknya, datang. Begitu kelihatan turun, pakai lutut. Wah, begitu selesai salam, tanpa muqaddimah, Anda bayangkan. Nggak ada pendahuluan tuh. Wah, udah dengan pakai istri, kan di Quran disebutkan suami seperti matahari, kan? Istri seperti bulan. Ya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ya, saya melihat 11 bintang, kemudian satu matahari, satu bulan sujud kepadaku. Ditafsirkan matahari itu bapaknya Yaqub alaihissalam. Kemudian rembulan itu ibunya. Kemudian saudara-saudaranya yang gembintang itu. Jadi suami diibaratkan seperti matahari, perempuan seperti bulan, maka tampillah Anda suami seperti matahari. Dengan cahaya yang tajam lindungi keluarga. Dengan sengatan panas ketika ada yang mengganggu keluarga, lindungi istrimu. Lindungi keluargamu dalam keadaan yang baik. Matahari dengan sinarnya, kemudian memberikan dengan teriknya panas, meneduhkan dan mengeringkan pakaian yang sedang dijemur itu. Begitu airnya mengalir, jemur, kering, 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 kering. Demikian tugas kita. Ketika mengalir air mata di pipi istri Anda, maka keringkan dengan kalimat-kalimat yang terbaik itu. Sayang, jatuh air matamu, terluka hatiku. Masya Allah. Masa sih bang? Kalau nggak percaya terusin aja. Tuh, kering, kering, kering. Perempuan rembulan. Rembulan tuh beda. Dia begitu keluar indah tampil. Kelihatan bagus, tuh kan? Tenangan tuh sampai puasa ketika dia penuh dan sebagainya indah. Tampillah dengan penuh keindahan. Kalimat yang indah, kata-kata yang lembut, ya. Masuk dengan pendahuluan. Oh ini beda. Belum apa-apa, muqaddimah nggak ada, sudah dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Datang. Tuh. Apa kalimatnya? Baru salam, papa sholatnya salah. Nggak sesuai sunnah. Oh, bingung suaminya. Kan ciri khas suami itu kan sebagai qawwam. Quran surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu pelindung, pemimpin, pengayom. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Tidak menerima saran, hanya menerima masukan. Wah ini nggak ada masukan, nggak ada saran. Papa sholatnya salah, nggak sesuai sunnah. Dia bingung, kenapa? Harusnya apa? Telapak tangan dulu, bukan lutut. Bertahan suami, defense. Apa yang dikatakan? Oh, harus ada. Bukan cuma di futsal aja kita menang skor 10-17 gitu kan. Nah, tapi kita harus petakan, lihat baik-baik. Kata suaminya, mama yang nggak baca hadisnya. Muncul masalah. Pada dua-duanya nggak baca. Betul, karena besoknya ketemu datang. Yang satu belajar di Ustadz A, yang satu belajar di Ustadz B. Nggak ketemu tuh. Yang ada cuma dikatakan, ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Saya kasih tahu nggak Bapak Ibu? Itu dua-duanya di kitab yang sama. Cuma beda 2 nomor. Yang Bapak Abu Daud, nomor hadis 838. Yang riwayatkan Wa'il bin Hujur, paling kanan sebelah bawah Pak. Kalau nggak kebayang nggak usah dibayangin. Ibu, nomor hadis 840 yang riwayatkan sahabat Abu Hurairah sampai 841. Di hadis yang sama. Dua-duanya ada Pak, Bu. Apa yang terjadi? Iya ya. Cuman gara-gara begini, nggak tegur sapa semalaman. Kan nggak turun rahmat Allah di situ. Nikah itu buat mendapatkan sakinah, ketenangan. Antum nikah malah nggak tenang.
Ada yang salah. Tapi kan istri saya sakinah Ustadz, nggak peduli. Sudah, paham? Nah, itu kitab sunan namanya. Ya, kitab sunan. Ketiga nanti ada musnad. Musnad itu kitab hadis yang disusun berdasar urutan periwayatnya. Rawinya. Yang paling populer musnadnya Imam Ahmad. Jadi dilihat, misal cara prakteknya begini. Antum yang ikhwani, aktivitasnya apa? Pengusaha. Kenapa nggak keluarkan hadis-hadis terkait dengan misalnya para pengusaha? Uthman berapa hadisnya? Abbas berapa hadisnya? Radhiyallahu ta'ala anhuma. Antum pengen anak, anaknya seperti Ibnu Abbas, cepat memahami sesuatu, ada kegiatannya yang semangat, keluarkan hadis-hadis Ibnu Abbas, bagaimana berinteraksi dengan Rasulullah SAW. Ada 2000 hadis di situ. Yang akhwat misalnya, saya ingin seperti istri Nabi, silahkan. Karena kemungkinannya itu sangat besar. Saya katakan bahkan sampai kemarin, Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 orang istri, karena semua istri Nabi mewakili karakteristik perempuan di muka bumi. Silahkan ibu pulang ke rumah, cek ibu mirip siapa. Cerminnya bukan cermin biasa. Aku kayak Aisyah ya, bukan. Lihat kitab hadis. Bagaimana kegiatan Sayyidah Aisyah, bagaimana dengan Nabi, bagaimana Saudah binti Zam'ah dengan segala kesabarannya, bagaimana dengan Sayyidah Khadijah, ukur. Begitu dikeluarkan semua, ketemu, oh ini karakteristik saya begini. Sebelum menikah dengan Nabi, bagaimana keadaan istri Nabi? Ingat Pak ya, dari yang paling cemburuan sampai yang perhitungan, ada Pak. Sebelum menikah dengan Nabi. Sebelum menikah, tapi setelah menikah diperbaiki oleh Nabi. Dulu cemburunya masalah-masalah dunia, sekarang berbeda. Kalau dia pernah tahajud dengan Nabi, saya pun harus tahajud. Kalau ayat itu dia ketahui ketika turun, saya pun mesti tahu. Cemburunya dalam urusan akhirat. Dulu masalah uang belanja ngitung-ngitungnya, tapi setelah kemudian turun bimbingan, berubah. Bagaimana satu kurma jadi ibadah? Maafkan papa ya, hari ini cuma bawa bisa pulang 1 roti. Pak, roti ini kalau bisa mengantarkan kita ke surga, itu akan lebih baik Pak. Dibandingkan dengan hal-hal yang papa bawa dengan yang haram. Mama nggak kuat walaupun sedetik di neraka. Insya Allah kita bergandengan tangan ke surga ya Mah. Insya Allah Pak. Bismillah. Yuk. Kok cuma 1 Pak? Besok yang giat Pak ya. Besok yang giat. Oh, bisa kan. Tapi itu yang bagus. Lihat, perbaiki lagi. Nanti kalau sudah levelnya Sayyidah Khadijah. Wah itu luar biasa. Di Al-Bukhari itu indah. Berhadis yang kedua dari Jabir itu ya. Masya Allah. Bin Abdullah. Itu indah. Jadi bagaimana caranya Nabi pulang dari luar masuk ke rumah hilang kesulitan. Luar biasa. Baru natap wajahnya aja. Jadi naik ke Gua Hira. Jaraknya 5-7 kilo. Saya pernah naik, saya ukur dari rumah Nabi sampai dengan ke atas yang sekarang jadi Maktabah Qadimah, ya. Naik ke atas saya ukur lewati 5 bukit macam-macam, kita enak pakai mobil. Tapi saya bayangkan bagaimana Nabi bolak-balik ini. Benar kata Nabi bahwa orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah dibandingkan dengan orang mukmin yang lemah. Fisiknya itu terjaga betul. Naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kisahnya muncul setelah wahyu pertama turun Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian setelah itu wahyu turun. Nah, ini yang paling menarik. Naik Nabi ke Gua Hira, wahyu enggak turun di sana. Siang-siang peristiwanya. Begitu turun dari situ di pertengahan dengar suara. Dan Nabi belum pernah melihat teman-teman sekalian malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kalau menyamar jadi laki-laki pernah dalam wahyu yang pertama, bentuk aslinya belum pernah. Begitu turun ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Nengok kanan gak ada, kiri kosong, depan gak ada orang. Begitu ke atas, Masya Allah. Kata Nabi, saya melihat seakan-akan ada makhluk duduk di antara langit dengan bumi. Muhammad, Muhammad. Antum nama siapa? Nama? Ya? Rijal. Gini aja deh. Ini aja yang paling berani, Pak Polisi. Pak Eli. Siap? Pak Eli. Bapak siang-siang. Keluar dari sini. Kosong, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba di tengah-tengah ada panggilan. Pak Eli. Pak Eli. Polisi. Pak Eli. Pertanyaan saya, Bapak nengok kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, belakang kosong. Begitu ke atas, makhluk Pak. Rambutnya panjang, jubahnya putih. Pak Eli. Pertanyaan saya, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Kira-kira nih Pak, apa yang Bapak lakukan? Boleh Bapak berdiri? Oh, Masya Allah. Nah, baik. Secara singkat Pak, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Saya manusiawi, Pak Ustadz.
Ingat, lihat. Melihat, memang semenjak hidup mungkin belum melihat seperti itu. Saya takut mungkin, Pak. Ya polisi aja takut, apalagi Rijal. Gitu kan? Manusiawi, betul. Betul. Makanya kata Nabi, faro'ibtu minhu. Saya takut, ra'iba itu bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan untuk mengelak. Ya, jangankan polisi, Nabi aja takut. Kan? Jangankan saya, Nabi aja takut. Jadi takut itu manusiawi, harus ada takut. Yang wajar itu adalah, maaf yang tidak wajar, ketakutan yang tidak pada tempatnya. Takut berbuat maksiat mesti ada. Yang salah itu takut mau sholat, takut. Mau zakat, takut. Mau berbuat baik, takut. Itu yang salah. Ya, silakan Pak. Kata Nabi, faro'ibtu minhu. Saya takut, bulu kuduk naik, tapi masih punya kesempatan untuk mengelak. Kalau takutnya sudah nggak ada kesempatan mengelak, maka berubah kalimat jadi aujas. Quran surah ke-51 ayat 24 sampai dengan ayat 29, paling kanan sebelah bawah. Kakek moyangnya yang ke-30 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim namanya. Itu ketika sedang di rumahnya, tiba-tiba kedatangan tamu. Hal ataka hadits dhaifi Ibrahim al-mukramin? Pernahkah Anda pernah dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu lantas dimuliakan? Datang malam-malam. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Malam-malam ketuk pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Antum siapa namanya? Uthman. Nama Uthman, mirip sahabat. Sekarang saya tanya, antum malam-malam nih, kedatangan tamu, jam 2. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lebih daripada 3 orang. Dibuka enggak? Enggak, tuh. Dijawab enggak? Enggak, tuh. Masalah. Padahal jawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum, enggak. Taruhlah kita buka. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim lain. Qala salam. Dibuka oleh beliau. Jawab dulu. Salam. Itu singkatan. Assalamualaikum. Kalau ingin kalimat yang paling singkat, salam. Kan? Qala salam. Qaumum munkarun. Oh, orang asing. Baik. Ganti. Antum Uthman. Antum jawab. Waalaikumsalam. Sebelum dibuka, antum intip. Begitu diintip, jubah putih, rambut panjang lebih daripada 3 orang. Buka enggak? Sekarang perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim memuliakan tamunya. Begitu dibuka, qaumum munkarun. Ini bukan orang sini, ini orang asing. Kalau orang asing tentu perjalanan jauh, tentu capek, lelah. Gak usah banyak ditanya. Silahkan duduk. Faragha ila ahlihi faja'a bi'iddin samin. Datang kepada istrinya Sayyidah Sarah bertanya, ada menu terbaik apa untuk tamu kita di malam ini? Belum ada masakan, maka sempat-sempatnya menyembelih lembu anak sapi. Sembelih. Bikin gulai. Begitu dibikin, dihidangkan kemudian. Masalah muncul. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka, dan duduk bersama-sama, tapi nggak disentuh. Dilihat aja begini. Lihat dari atas ke bawah, muncul masalah. Kaki nggak napak ke lantai. Ini masalah nih. Pak Suhaili izin Pak. Ini yang kedua nih Pak. Tadi kan yang pertama baru manggil nih, Peli kan. Manusiawi Ustaz, takut lari tuh. Kalau yang sekarang udah duduk. Udah nggak bisa foto-foto, duduk tuh. Jadi makanan udah dihidangkan Pak. Udah mau dimakan nih. Makhluknya di depan, Bapak malam-malam sekitaran dikelilingin. Makhluk rambutnya panjang, jubah putih, kaki nggak napak ke lantai. Bapak sedang duduk, bagaimana responnya? Masih takut. Nah, apa beda takut yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama tadi masih bisa lari. Karena suasana terbuka. Kalau yang sekarang duduk berhadapan mau lari kemana? Makanya yang kedua ada istilah fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai merasakan takut, tapi takutnya sudah nggak bisa mengelak. Gitu. Baik, apa yang terjadi? Ini yang mau saya sampaikan pelajaran yang sangat penting. Tiba-tiba turun kalimat. Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kamu gak usah takut, kami malaikat yang sedang menyamar. Ya, kami berikan kabar gembira, Anda akan punya keturunan anak yang jenius, cerdas. Gulamun alim. Alim menunjuk pada Ishak. Gulamun halim menunjuk pada Ismail alaihissalam. Dapat kabar akan punya anak, bahkan nanti indah sekali, lahir dari perempuan yang divonis monofus, mandul, bahkan sudah sekian sepuhnya. Gak percaya ibunya, istrinya Ishak, istrinya Nabi Ibrahim, langsung keluar dari situ.
Tiba-tiba fa'aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Mendengar berita itu sampai keluar, menepuk pipinya mengatakan, apakah yang seperti ini masih punya keturunan? Orang mengatakan gak akan mungkin punya anak. Apa benar seperti itu? Masya Allah. Apa jawabannya? Qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Itulah ketetapan Allah Rabbmu. Allah itu bijak. Kamu muliakan orang, mengerjakan sesuatu yang mustahil, maka kami balas dengan hal yang mustahil menurut manusia. Hikmah ayat ini, kalau Anda punya harapan yang kata orang sudah enggak mungkin, mustahil dan sebagainya, maka lakukan amalan yang tidak biasa dilakukan oleh banyak orang. Orang tidur, Anda bangun. Orang makan, Anda puasa. Ketika itu Anda bermohon kepada Allah, maka Anda akan diberikan hal yang kata orang pun sulit untuk dijangkau. Itu pesannya. Jadi kalau ada tamu malam-malam, jangan dulu ditolak. Mungkin itu malaikat yang sedang menyamar. Izin Pak. Baik. Nah, ro'ibtu minhu, aku takut luar biasa. Bulu kuduk naik, tapi masih bisa mengelak. Begitu dibawa kegelisahan sampai ke depan rumah, ucapkan salam, assalamualaikum, diketuk keluar istrinya. Begitu dilihat Sayyidah Khadijah, baru kelihatan wajahnya. Hilang setengah kegelisahannya. Hilang. Gimana caranya tuh? Natap istri, setengah masalah hilang.